Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib matan Abi Syuja, dari apa-apa yang dijelaskan oleh Abu Syuja tentang fikih Islam, ya, tentang fikih Islam. Saat ini kita akan menginjak pada pembahasan tentang sholat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat sebelum sholat itu dilaksanakan, kita akan menginjak pada pembahasan yang baru, yaitu mengenai rukun-rukun sholat. Al-Qadi Abu Syuja menyebutkan bahwasanya rukun sholat itu ada 18. Kita akan melihat satu persatu secara ringkas apa yang dimaksudkan oleh penjelasan beliau. Yang pertama, beliau katakan yang termasuk rukun sholat itu adalah berniat. Kita sudah mengetahui bahwasanya ketika kita melakukan suatu ibadah, kita mesti berniat, dan niat ini maksudnya adalah al-ilmu atau al-qasdu. Kata para ulama, niat itu adalah berilmu atau bermaksud untuk melakukan sesuatu. Artinya ketika seorang itu sudah bermaksud melakukan sesuatu dalam hatinya, maka dia sudah disebut berniat tanpa melafazkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Tidak memakai sholli ataupun tidak memakai nawaitu. Yang namanya niat itu adalah letaknya dalam hati, dan berniat seperti itu sudah membuat ibadah seseorang itu sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, itu rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang termasuk rukun lagi adalah al-qiyam ala qadrah, yaitu berdiri bagi yang mampu. Ketika seorang itu ingin melaksanakan ibadah, maka dia harus melaksanakannya itu dengan berdiri, yaitu ibadah sholat ini dia harus melaksanakannya dengan berdiri, dan di sini dilakukan ketika dia itu mampu. Artinya di sini ketika saat tidak mampu, maka dia melakukan sesuai dengan kondisi atau keadaan dirinya. Namun ketika dia mampu berdiri, maka harus berdiri. Ketika dia mampu berdiri, maka harus berdiri, tidak boleh saat dia mampu berdiri maka lalu dia mengerjakannya dengan cara duduk. Nabi SAW itu pernah mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Kerjakanlah sholat dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka kerjakanlah dalam keadaan duduk, kalau tidak mampu maka dengan keadaan berbaring. Artinya di sini secara berurutan seperti itu. Ketika seorang itu mampu berdiri, dia mengerjakan dengan cara duduk, maka itu membuat sholatnya itu tidaklah sah. Kemudian yang ketiga, yang termasuk rukun lagi adalah takbiratul ihram. Yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram itu adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika mengawali ibadah sholat. Dan ketika dia mengawali seperti itu, maka itu pertanda bahwasanya hal-hal di luar sholat itu tidak boleh dia dilakukan. Dia sekarang sudah masuk dalam sholat, maka dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yang dia lakukan seperti yang dia lakukan di luar sholat. Maka dia harus diam saat mengerjakan sholat. Dia cuma mencukupkan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Dia tidak boleh berbicara, dia tidak boleh banyak bergerak dan seterusnya. Itu namanya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram di sini adalah ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram di sini adalah ucapan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangannya di sini nanti akan kita lihat pada sunnah sholat, tidak termasuk dalam rukun sholat. Jadi yang perlu ditekankan sini dalam takbiratul ihram adalah yang penting seorang itu mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Yaitu ketika melakukan sholat, termasuk rukun yang dia mesti lakukan adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, dan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Artinya kalau termasuk bagian dari Al-Fatihah, berarti bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca. Berarti bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca. Nah, di sini kita perhatikan Al-Fatihah di sini diperintahkan untuk dibaca, Artinya di sini menurut pendapat yang lebih tepat, Al-Fatihah itu dibaca baik bagi imam, baik bagi makmum ataupun orang yang sholat sendirian. Itu lebih aman. Kita terlepas dari persesian para ulama. Kita membaca, baik kita berlaku sebagai imam ataupun sebagai makmum atau orang yang sholat sendirian.
Nah, sedangkan di sini disinggung tentang Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Ini para ulama juga berselisih pendapat. Kalau ulama Syafi'iyah itu memasukkan Bismillahirrahmanirrahim, ini dikeraskan bacaannya saat membaca Al-Fatihah. Namun ada pendapat yang lainnya dari mazhab Imam Ahmad karena memperhatikan sholatnya Nabi SAW, gitu juga sholat sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Utsman, ya, mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillah tatkala membaca Al-Fatihah. Mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillah tatkala membaca Al-Fatihah. Maka ya ketika itu ya kita juga tidak mengeraskan bacaannya. Ini menurut pendapat Imam Ahmad seperti itu. Wallahu alam, pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca namun tidak dikeraskan bacaannya. Jadi kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan yang lirih. Kemudian setelah itu kita mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin dengan bacaannya itu dikeraskan. Kemudian yang kelima yang termasuk rukun sholat itu adalah warruku wa tuma'ninah. Yang mengerjakan sholat itu dengan melakukan ruku, ya, badan itu turun ketika selesai membaca surat, kemudian turun melakukan ruku, badan itu dibungkukkan. Kemudian tatkala itu dilakukan dengan tuma'ninah. Tuma'ninah di sini artinya ya bacaan yang diperintahkan saat itu sekali baca itu sudah dikatakan melaksanakan tuma'ninah. Atau dia melakukannya dalam keadaan tenang, tidak cepat-cepat, ya. Karena kalau dia melakukannya terburu-buru, tergesa-gesa dalam keadaan cepat, ya ini membuat sholatnya itu bermasalah. Ya, kita lihat kenapa di sini tuma'ninah ini bagian dari rukun sholat, karena Nabi SAW itu pernah memerintahkan berulang kali kepada orang yang sholatnya itu enggak beres, orang yang sholatnya itu enggak benar. Nabi SAW itu katakan irji ya fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, kembali kerjakan sholat, ya sholatlah karena tadi engkau itu belum sholat. Ya, Nabi SAW itu ulangi lagi irji ya fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, kembalilah, ya kerjakanlah sholat karena sebelumnya itu engkau tidak mengerjakan sholat dengan benar. Diulang lagi sampai ketiga kali baru Nabi SAW itu ya dia mengatakan pada Nabi SAW walladzi ba'atsaka bil haq, ya demi yang mengutusmu dengan benar, ma uhsinu ghairahu fa'alimni, ya maka aku di sini tidak bisa mengerjakannya selain daripada itu. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, maka ajarilah aku sholat. Nabi SAW itu mengajarkannya kepada dia itu sholat, ya karena sholatnya itu nggak beres, diantaranya itu karena tidak ada tuma'ninah. Maka Nabi SAW perintahkan, ya izakumta ila sholat fakabbir, jika engkau itu berdiri mau melaksanakan sholat maka bertakbirlah. Lalu summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan yang mudah dari Al-Qur'an di sini adalah bacalah Al-Fatihah. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian lakukanlah ruku dan lakukanlah ruku itu dalam keadaan tuma'ninah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku, ya berdiri tegaklah, kemudian sampai engkau melakukannya dengan tuma'ninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian lakukanlah dengan sujud sampai engkau itu melaksanakannya ya dalam keadaan tuma'ninah. Ya sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud, duduk antara dua sujud sampai engkau itu melaksanakannya dengan tuma'ninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi dan engkau untuk melakukannya dengan keadaan tuma'ninah. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukanlah seperti itu dalam sholatmu seluruhnya. Maka di sini para pemirsa lihat Nabi SAW itu memerintahkan dia mengulangi sholatnya dan mengajarinya ya bagaimanakah sholat yang benar. Dan di dalamnya di situ Nabi SAW itu menyebutkan sholat itu harus tuma'ninah dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud harus dilakukan dalam keadaan tuma'ninah, yaitu dalam keadaan tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, ini yang kita bahas ya sampai pada poin kelima ya tentang masalah rukun sholat. Insya Allah nanti pada poin ke-6 dan selanjutnya kita akan temukan lagi pada pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.